Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudariku umat Islam dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini, kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan nikmat beriman kepada Allah dan membuktikan iman itu dengan meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian amal soleh perjalanan waktu yang kita titi mengantarkan kita pada tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah dalam nuansa Idul Adha pada kesempatan kali ini. Itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat kita syukuri, nikmat yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diperkuat oleh Rasulullah SAW untuk diekspresikan dengan meningkatkan syukur kita dalam bentuk takbir, memperbanyak takbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar engkau banyak bertakbir karena Allah banyak memberikan hidayah melalui hari raya itu, melalui peningkatan ibadah itu, dan supaya engkau juga meningkatkan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun ayat ini diturunkan untuk menggambarkan mensyukuri nikmat setelah kita mendapati Ramadan, tapi maknanya terdapat keluasan dari lafaz yang disampaikan. Dalam ilmu asbabun nuzul disampaikan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah, hukum, hikmah itu diambil dari keumuman maknanya yang terdapat dalam lafaz itu, tidak harus dikhususkan pada khususnya sebab ayat itu diturunkan. Dan gambaran ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa banyaknya takbir yang kita kumandangkan karena Allah telah memberikan banyak hidayah, petunjuk-petunjuk yang menuntun kita untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan, yang dengan itu kita bisa banyak bersyukur. Di antara petunjuk Allah yang Allah berikan kepada kita melalui momentum Idul Adha ini, sehingga kita bisa belajar dari petunjuk itu untuk menata kehidupan, dan dengan tataan itu kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita semua, betapa besar perhatian Allah yang menginginkan kita punya kehidupan yang lebih baik, punya kehidupan yang nyaman, bahagia, sehingga dengan kesadaran itu kita meningkat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, saudariku, petunjuk ini terdapat dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilestarikan dalam syariat Nabi Muhammad SAW hingga kini. Yang pertama, Allah yang memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tenang hidupnya, matang, bahkan sukses dalam kehidupan, yaitu orang-orang yang mampu mendekat pada sumber kebahagiaan, yang mampu dekat dengan sumber kesuksesan, yang mampu dekat dengan sumber ketenangan. Bukankah saat Anda dekat dengan pimpinan Anda menjadi mudah tugas Anda? Bukankah saat Anda dekat dengan orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya harta, bukankah semakin mudah akses kehidupan Anda raih? Dan bukankah kita mengikrarkan, mengakui secara tulus dengan hati kita, dengan akal kita, bahwa Allah penguasa segalanya, bahwa Allah sumber segalanya, Allah sumber kebahagiaan, Allah sumber rizki, Allah sumber pengetahuan, Allah sumber solusi. Maka siapapun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah mengakses segala kemudahan-kemudahan dan kebahagiaan yang sangat didambakan itu.
Saudara-saudariku, Allah memberi jalan di 9 hari pertama sampai hari ke-10 bulan Dzulhijjah ini, diberikan kepada kita jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat turunan-turunan ibadah. Pernah disampaikan melalui Nabi Ibrahim, dilestarikan melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat ini ada dalam bentuk peningkatan ibadah ritual, misalnya dengan cara kita meningkatkan sholat. Bukankah Nabi SAW dalam salah satu hadis yang populer dan pernah sering saya sampaikan mengutarakan ma minal ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamil ashri. Tidak ditemukan bentangan perjalanan hari dalam setahun saat amal soleh itu naik status istimewa menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari pertama. 10 hari pertama ini dimaksudkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semua amalan naik status menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dianjurkan kita meningkatkan ibadah seperti salat, membaca, bertilawah Al-Qur'an, bersedekah, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk saling berselisih, larangan bergunjing, hoax, larangan segala bentuk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua bentuk itu pada puncaknya tujuan akhirnya adalah membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang disimbolkan melalui ritual salat dan juga penyembelihan hewan itu. Ritual salat, penyembelihan hewan adalah gambaran syukur kita karena kita telah diberikan jalan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah. Mendekat dalam bahasa Arab, dekat itu disebut dengan qarib. Inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Kalau kita ingin rubah dalam bentuk superlatif yang menandakan kedekatan yang bertambah, semakin dekat, banyak kedekatannya, maka dalam ilmu sharaf rubah itu ke dalam formulasi fu'lan, kurban. Maka kita dengar istilah kurban yang bertambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking banyak peningkatan kedekatannya. Karena itu orang-orang yang berhasil menunaikan ibadah di awal-awal bulan Dzulhijjah maka ditandai dengan penamaan kurban. Dia banyak mendekat kepada Allah, banyak peningkatan ibadahnya. Karena itu, gambaran dari kurban ini disimbolkan melalui ungkapan, melalui ibadah salat, juga dengan menyembelih hewan. Persis ketika Allah meminta Rasulullah untuk mengungkapkan kedekatannya dengan Allah yang saking dekatnya dianugerahi, dijamin kenikmatan yang banyak di surga, bahkan sebelum wafatnya dan kembali kepada Allah. Allah turunkan surah Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Muhammad SAW, kami telah jaminkan kepadamu kenikmatan yang banyak kelak di surga nanti. Fasalli, maka syukurilah kenikmatan yang telah kami jaminkan itu, surga yang telah kami tetapkan dengan meningkatkan salat, tunaikan salat, wanhar, dan sembelihlah hewan sebagai gambaran kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hewan yang telah ditentukan. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang menentangmu, orang-orang yang tidak suka denganmu, tidak senang mengikuti syariatmu, maka terputus dari nilai-nilai kebaikan ini. Karena itu saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah mencoba untuk berkurban. Kita ekspresikan dengan sholat 2 rakaat, kita ekspresikan dengan menyembelih hewan. Itu sebagai langkah pijakan awal bahwa kita punya komitmen mulai detik ini untuk semakin dekat dengan Allah. Karena itu melalui tausiah Idul Adha ini, saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk berevaluasi dan menunaikan, memaksimalkan komitmen kita yang kita bangun sejak hari ini. Yang kita dendangkan, kita kemukakan dengan banyaknya takbir yang kita sampaikan kepada Allah sebagai komitmen kita, semangat kita untuk terus mendekat kepada Allah. Dengan cara, mari kita terus tingkatkan kebaikan-kebaikan amal soleh yang mampu kita pupuk, baik ritual ataupun sosial. Mulai hari ini tingkatkan sholatnya, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, tingkatkan sedekah kita, tingkatkan semua amal baik yang penting dan bisa mampu kita lakukan. Berkata yang baik, amal soleh, mendengar yang baik, amal soleh, menatap yang baik, amal soleh, pun meninggalkan segala yang dilarang, itu pun bagian paket dari amal soleh.
Mulai hari ini tinggalkan perselisihan. Mulai hari ini tinggalkan kata-kata yang tidak pantas. Tinggalkan hoax, tinggalkan korupsi, tinggalkan pencurian, tinggalkan segala hal yang Allah tidak senangi dalam kehidupan. Maka itu akan mampu mendekatkan kita dengan Allah korban, dan dengan kedekatan itu maka segala nikmat yang didambakan berpotensi akan kita raih dengan cepat. Nikmat kebahagiaan, ketenangan, dan kebaikan dalam berkehidupan. Saudara-saudariku, tidak ada satu kesuksesan yang mudah untuk didapatkan. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Semua harus punya tantangannya tersendiri. Semua ada jalannya. Bukankah Anda ingin menempuh perjalanan pun kadang-kadang berliku, kadang-kadang ada lubang, kadang-kadang ada genangan yang harus Anda lalui? Karena itulah dalam langkah berkorban, mendekat kepada Allah, Allah memberikan satu gambaran melalui perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Ketika Allah sampaikan sebagai isyarat kepada kita di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 124 itu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, kita diminta oleh Allah mengingat ya bahwa untuk sukses itu ingat ini. Ingat, para nabi dulu pun ketika mereka sukses menjadi Khalilullah, orang yang sangat dikasihi oleh Allah, Habibullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semudah itu dikasihi, dicintai Allah? Tidak. Wa idh ibtala Ibrahim. Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah itu, yang bergelar Abul Anbiya itu, bapaknya para nabi, yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mudah mendapat itu? Tidak. Kata Allah, kami uji. Kata Allah, diberikan ujian-ujian yang berliku. Terpisah dengan anak yang dikasihi. Harus diuji dengan menyembelih anaknya. Walaupun kemudian sukses semua itu diganti oleh Allah dengan hewan sembelihan yang diteruskan syariatnya sampai kepada kita. Tapi ujian itu tidak sirna. Ada ujian di rumah tangga. Ada ujian secara sosial. Ada ujian dalam berkehidupan. Singkatnya, semua kesuksesan mesti dititi lewat jalan. Dan semua jalan itu ditempa untuk semakin menguatkan diri kita sehingga mampu mencapai kesuksesan-kesuksesan baru yang lebih besar di masa depan. Bukankah anak SD kalau ingin masuk SMP harus melewati ujian dulu? Bukankah SMP masuk SMA harus melewati ujian dulu? Demikian seterusnya. Semua orang sukses melewati ujian-ujian yang menempa diri sehingga menjadi lebih baik lagi. Saya kira dalam kesempatan kali ini kita pun banyak diuji dengan situasi pandemi. Ada ujian di pekerjaan, ujian di rumah tangga, ujian dalam kehidupan sosial, ujian dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Semakin banyak ujian, maka semakin tampak tantangan di hadapan kita. Bahwa kita ini diharapkan, bahkan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih hebat, lebih kuat, lebih besar untuk ke depan. Karena tidak ada orang hebat yang diuji dengan ujian kecil. Tidak ada orang-orang besar yang diuji dengan sesuatu yang kecil. Maka saya berharap kita semua bisa saling bersinergi. Kita bersatu mengatasi ujian-ujian kehidupan yang tengah kita hadapi saat ini, khususnya menghadapi ujian pandemi COVID-19 ini. Jangan takut dengan rizki, karena Allah telah menjamin rizki kita sepanjang kita berkehidupan. Tinggal kekuatan, ikhtiar kita untuk mendapati itu. Kita saling bersinergi, saling tolong-menolong, saling berikhtiar. Sehingga dengan itu kemudahan bisa diraih. Saudara-saudariku, jangan takut dengan segala yang telah Allah tetapkan sepanjang kita mau mengikuti tuntunan Allah untuk menyelesaikan itu. Terkadang ujian menjadi sulit bukan karena kesulitan ujiannya, tapi karena menjauhnya kita dari jalan yang telah Allah tunjukkan. Karena kita tidak tergerak untuk menggali petunjuk-petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi ujian-ujian itu. Maka saya mengajak, mari bertobat. Mari bertobat. Mari bertobat. Mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti petunjuk-petunjuk itu untuk mengentaskan segala hal yang kita hadapi, yang dengan itu kita bisa mendapatkan segala kebahagiaan yang kita nantikan. Semoga bermanfaat, semoga menumbuhkan kedekatan kita dengan Allah, dan semoga segala kebahagiaan, segala kenikmatan, segala ketenangan yang kita dambakan Allah segerakan untuk kita raih. Dengan ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat
mendapati Idul Adha di tahun ini. Semoga semakin dekat dengan Allah. Semoga diterima amal ibadah kita. Semoga dijaga setiap tahun dalam kebaikan. Pun demikian, saya menyampaikan permohonan maaf. Saya mengakui seorang insan yang banyak khilaf. Barangkali dalam sekian tausiah, sikap, sifat, selama ini saya berinteraksi baik di media sosial ataupun dalam berkehidupan langsung, tentunya akan ditemukan banyak kekurangan yang menunjukkan bahwa saya memang manusia. Karena itu dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf, dan juga mewakili keluarga, baik keluarga kecil kami ataupun keluarga besar di Quantum Akhir Institute, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda mampu memaafkan sebagaimana Allah pun memiliki sifat maaf, maha mengampuni, dan mudah-mudahan dengan semua kelapangan yang kita dapatkan, Allah berkenan mengampulkan, dan Allah berkenan mengumpulkan kita kembali di akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya yang terindah. Allahumma taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.